Salam profit rekan-rekan, kembali lagi di channel Borneo Trader, dan pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk update grup karya ya. Yang pertama ada WG, kedua SBP, ketiga Wika, keempat Waskita, kelima Adi, keenam PTPP, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke yang pertama, ada WG yang di hari ini ditutup di harga 208, terkoreksi 2,8%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WG, kalau satu broker akumulasi, tapi ini terlihat memang ada distribusi ya di saham WG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Ini gambaran saya kemarin ya, kalau nggak salah hari Minggu apa Sabtu ya. Saya bilang ini terindikasi double bottom, tapi masih bisa ya. Ini juga WG masih mempertahankan supportnya di 206 ya, sempat reject tadi sampai menyentuh 204 tapi dibawa naik. Nah, besok jadi penentu juga nih, atau 2 hari ke depan lah, harusnya WG masih kuat di atas 206. Kalau breakdown dan kompim ya arahnya bisa sampai 188. Ini menguji shadow. Ini kalau kita hapus dulu ya, kalau nggak terlihat. Ini ada shadow saat dia memberi rejection ini di tanggal 1 Februari. Shadownya ada di 188. Jadi potensi WG bisa mengarah ke ekor yang di tanggal 1 Februari 2021. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar WG masih mampu mempertahankan supportnya di 204 sampai 206. Kalau dilihat juga ya bisa dikatakan WG membentuk falling wedge. Jadi ya cukup kritikal. 206 itu dulunya adalah neckline double atau triple bottomnya, juga neckline-nya ini. Jadi harusnya memang dipertahankan. Bagi yang sudah pegang ya harus siap cut loss lah. Kalau nggak mau cut loss ya harus siap dibawa sampai 188. Kalau nggak mau cut loss di 200 ya. Seperti itu untuk WG. Cukup menarik juga masih ya, karena kalau dilihat ya cukup kuat WG mempertahankan support 2 hari. Grup karya dihajar sama market ya, tapi mampu bertahan. WG ya saya rasa ini cukup kuat. Jadi seperti itu untuk WG. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross. Volume juga terlihat biasa saja walaupun meningkat, tapi ini bisa juga dikatakan volume ini meningkat saat WG di area support. Tapi saya belum cek apakah ini buyer yang mendorong ke atas, bisa seperti itu ya. Seperti itu aja untuk WG. Jadi besok atau lusa penentuan. Kalau WG nggak bisa rebound ya bisa mengarah ke shadow di tanggal 2 Februari. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada WSBP yang hari ini cukup dalam, turun 5,21% ke harga 208. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP diakumulasi walaupun nggak terlalu signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP sudah breakdown dari supportnya 236. Itu juga support sideways yang terbentuk dari Februari 2021, dan sekarang harga WSBP sudah di dekat EMA 200-nya, garis merah ini ya. EMA 200-nya saat ini ada di 210. Jadi untuk besok karena volume meningkat, ada berpotensi WSBP kembali menguji EMA 200-nya di 210. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya bisa sampai 182 ya. Itu juga ya terlalu rendah. Nah di sini ya bisa sampai mengarah ke 194 untuk arah selanjutnya. Tapi kalau WSBP mampu mempertahankan EMA 200-nya di 210, bisa aja minggu ini WSBP kembali rebound ke arah resistennya di 236. Indikator MACD WSBP masih membentuk dead cross dan mengarah ke bawah di daerah overshot
bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk, volume meningkat. Jadi peluang WSBP untuk besok masih bisa turun. Jadi seperti itu untuk WSBP ya. Perlu hati-hati yang punya dari daerah atas, yang nggak mau cut loss, yang belum cut loss ya hold aja. Ini penentunya EMA 200, kalau gagal bertahan ya arah terdekat 194, kalau tetap di breakdown bisa mengarah ke ini ya, kita lihat pasang sini aja. Nah ya, nih neckline cup and handle-nya di 168. Jadi seperti itu untuk WSBP. Kalau saya mending saya hindari dulu WSBP ini ya, terlalu beresiko. Ya, seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Wika yang di hari ini ditutup di harga 1540, terkoreksi 2,53%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy yang cukup signifikan nilainya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga hari ini mantul walaupun belum menyentuh EMA 200-nya. Dia kembali naik, dan juga kalau Bapak Ibu yang join grup Telegram tadi, saya ada infokan untuk buy aja Wika di 1530 sampai 1515 di harga terendahnya. Ya kalaupun ada yang beli di harga 1115, harusnya tadi bisa profit di sekitaran 2,5%, karena Wika sempat menyentuh 1560 ya. Wika juga membuat candle hammer walaupun tutupnya masih di bawah harga penutupan hari kemarin, volume meningkat. Jadi untuk besok Wika ya, kalau dilihat candle hari ini ya tergantung market. Kalau market hijau besok kemungkinan Wika bisa rebound besok menguji 1600 sampai 1620. Kalaupun harus kembali koreksi ya Wika akan menguji lagi 1500-nya ini. Tapi kalau saya lihat ya harusnya bisa dipertahankan 1500 itu, karena neckline ya di daerah 1480 sampai 1500 itu naik sebelum dia naik lebih tinggi. Nah di daerah sini. Jadi seperti itu untuk Wika. Yang belum punya ya coba aja besok buy on weakness. Kalau Wika ke daerah dekat-dekat support coba buy aja. Ya resikonya ya cut loss kalau turun dari support. Jadi seperti itu. Ya seperti itu aja untuk Wika. Indikator MACD masih mengarah ke bawah. Garis biru juga masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi ya peluang Wika tergantung market. Kalau market besok mendukung harusnya bisa kembali ke atas 1600, minimal bisa tutup di 1620. Jadi seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Waskita yang di hari ini terkoreksi ARB setelah kemarin juga ARB ke harga 1175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, tapi nggak terlalu signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Waskita biasa aja ya, tapi ya lumayan signifikan distribusinya tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Yang sebelumnya di video saya di hari Minggu atau Sabtu itu saya bilang ada potensi rebound grup karya ya. Dan Waskita ini salah satu yang saya watchlist selain Wika dan WG. Ya karena ya dia udah di bawah supportnya atau ya di daerah support yang bisa dikatakan ini support kuat yang terbentuk dari Desember 2020 1395 sampai 1400, dan ini kan terindikasi di Waskita walaupun nanggung ya, karena saya bilang kalau di bawah sini nih harga tanggung. Dia membentuk hammer 2 kali dengan volume biasa aja ya. Karena ternyata hari Senin dia langsung drop. Jadi ya Waskita arahnya bisa ke 1100 sampai 1000. Kalau besok atau lusa nggak mampu rebound, minimal tutup di atas 1240. Jadi yang tahu wait and see aja dulu, tunggu di harga-harga bagusnya baru coba buy on weakness. Dan 2 hari ini memang saya lihat ya, kemarin saya infokan di grup juga, saya akan
watchlist dan buy on weakness kalau bagus waskita. Ternyata terlihat di hari kemarin juga nggak bisa di buy on weakness. Hari ini apalagi dia tutup di harga terendahnya ARB ya. Jadi peluang waskita lebih potensi untuk turun lebih dalam daripada WIKA, WSBP, dan WG yang sudah di area kritikalnya ya, di daerah EMA 200-nya. Ini WIKA juga di daerah EMA 200, WG di daerah EMA 200. Hari ini dia breakdown, jadi besok penentu atau lusa kalau kembali ke atas 1216 potensi bagus. Dan waskita ini yang terlambat turun ya, jadi mungkin aja dia juga yang terlambat naik. Jadi potensi naik bisa duluan WIKA, WSBP, dan WG. Seperti itu kalau saya lihat ya. Jadi untuk waskita mending wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya harus siap cut loss kalau turun dari 1100. Kalau nggak mau cut loss bisa dibawa ya, potensi arah ke 1000 untuk waskita untuk jangka pendek. Untuk mid term 3-6 bulan ya potensinya masih bisa ke atas, apalagi nanti kalau dijalankan SWF di bulan Juni atau Juli ya waskita potensi ke atas ya. Breakout 1600 ini potensi besar. Dan juga ini kalau dilihat memang waskita ini sering sideway ya, range-nya harusnya memang ini dipertahankan ya, 1230 ini dipertahankan waskita kalau mau tetap naik. Tapi kalau ternyata besok atau lusa tetap di bawah 1230, arah waskita bisa sampai 1000. Jadi seperti itu untuk waskita ya. Wait and see aja dulu, tunggu di area-area demand-nya ya, bisa juga area demand-nya itu di daerah ini ya, di 1130 sampai 1100 ini bisa juga area demand nantinya. Kalau dilihat volume waskita juga meningkat yang signifikan ya, dalam penurunan juga volume makin meningkat, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi waskita masih ada peluang melanjutkan penurunan kalau besok atau lusa nggak mampu kembali ke atas 1230. Jadi seperti itu untuk waskita. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada ADI yang di hari ini ditutup juga hampir ARB ke harga 1105, terkoreksi 6,35%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI memang sedikit distribusi, tapi BK atau JP Morgan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI sudah di area support kritikalnya yang saya buat ya, di 1100. Kalau itu di breakdown ya terdekat bisa ke 955, ada EMA 200 yang menjaganya. Tapi kalau tetap di breakdown bisa sampai ke 800 dan 720 arah wadi. Dan juga harusnya ADI akan mempertahankan supportnya di 1100 karena itu support yang terbentuk dulunya resisten ya di 2012, itu merupakan support kunci sebelum dia rally tinggi ya. Waktu di 2012 dari harga 1000 ADI naik sampai 4000 ya, ini dia breakout dari 1100. Dan juga di Oktober 2018 juga pernah menyentuh 1100, tapi kemudian dia rally dan mempertahankan. Di tanggal 20 Januari 2020 baru ADI breakdown. Jadi ini harusnya dipertahankan. Kalaupun harus breakdown ya maksimal 2 candle aja di bawah 1100. ADI di candle ketiga harus naik ke 1100 ya. Coba aja spekulasi buy di daerah 990 sampai 1000. Coba aja spekulasi buy, cut loss kalau turun dari EMA 200-nya ini. Ya, seperti itu aja untuk ADI. Semoga ADI 1-2 hari ke depan mampu mempertahankan 1100, kalaupun harus breakdown besok dan membuat ekor, lusanya bisa naik atau di hari Jumat.
Seperti itu untuk Adi, kita langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang di hari ini ditutup ARB auto reject bawah ke harga 1375. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP juga breakdown dari 1500. Arah selanjutnya PTPP mengarah ke EMA 200-nya di 1260. Jadi potensinya mengarah ke situ. Kalau ditarik garisnya ini ya bisa ya PTPP ke 1260. Jadi kalau untuk PTPP mending wait and see aja dulu. Juga PTPP sudah membentuk 3 higher low baru nih. Ya, PTPP membentuk 3 dah. 1 2 3 nih. Higher pertamanya, higher kedua, higher ketiga, dan juga PTPP sudah confirm membentuk ini lower low pertama, lower low kedua, lower low ketiga. Jadi ini ya arahnya masih bisa nih dia menguji lagi ke bawah. Jadi seperti itu untuk PTPP ya. Hari ini volume meningkat, indikator MACD langsung membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi peluang PTPP sepertinya masih bisa lanjut ke bawah. Ya, seperti itu aja untuk PTPP. Mending wait and see aja dulu, tunggu di area bagus baru buy. Yang penting uang diamanin dulu, dan juga ya simpan cash aja dulu ya. Kalau saya sarankan mending belinya nunggu market buka aja, lihat kondisi market dulu bagaimana, baru pilih sahamnya, atau yang sudah dipilih malamnya ya, yang sudah di whitelist itu aja yang dipantau. Misalnya ada 4 sampai 6 saham, itu aja. Mana yang harga yang bagus itu yang dibeli. Ya, seperti itu aja untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Witon yang di hari ini ditutup juga turun dalam 4,19% ke harga 320. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon juga mendekati EMA 200-nya. EMA 200-nya saat ini di harga 314. Jadi untuk besok Witon berpotensi besar karena hari ini volume besar saat penurunan. Witon besok lanjut menguji 314. Potensi apakah dia bisa ada tarikan, mungkin aja. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba buy on weakness, ya coba antri di area support atau di 314 misalnya, atau di 312. Indikator MACD juga melanjutkan dead cross-nya setelah hari kemarin membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi kalau dilihat ya masih bisa. Witon malah potensinya ke 300 saya targetkan, karena itu adalah neckline double bottom-nya ini ya. Ini bottom pertama, bottom kedua, dia rally, terus dia ini koreksi, ya koreksi wajar lah. Ini Witon retest neckline yang sebelumnya belum pernah di retest. Jadi seperti itu untuk Witon. Level kritikalnya ada di 300, itu kuncinya. Kalau sampai di breakdown bisa ke 240. Ya, cukup sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya akan pilihkan saham-sahamnya dan juga akan saya buatkan trading plan-nya, dan saya akan ulas setiap malam bagaimana pergerakan selanjutnya atau bagaimana skenario selanjutnya, dan juga free konsultasi portofolio selama berlangganan. Kalau Bapak Ibu mau mencoba, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Nanti akan saya infokan di sana, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit rekan-rekan.